Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelku. Kali ini aku mau sharing seputar bagaimana tips ampuh agar jahitan perineum itu cepat sembuhnya, cepat keringnya, dan kalian bisa beraktivitas seperti sedia kala pasca melahirkan. Yuk disimak yuk, jangan di skip ya. Udah gak asing banget ya kalau misalnya kita persalinan normal itu pasti perineum kita dijahit. Memang ada beberapa wanita yang perineumnya itu utuh nggak dijahit. Itu salah satu orang yang beruntung banget menurutku, karena perineumnya sangat elastis sampai nggak perlu dijahit tuh utuh gitu loh. Jadi aku ini termasuk yang obras atau jahitannya itu luar dalam. Jadi kalian bisa bayangkan kan berapa banyak jahitan yang aku terima. PR-nya nggak kelar sampai di situ, karena kelar dijahit itu otomatis kita harus rajin-rajin memperhatikan jahitan perineum itu ya kan. Kita harus benar-benar maintenance, kita benar-benar harus ngerawat jahitannya itu biar jahitannya itu bersih, nggak mengakibatkan, nggak berefek macam-macam gitu, misalnya bau mungkin, atau bahkan yang lebih parah dia mengakibatkan jaringan sekitar itu menjadi rusak mungkin ya kan. Tapi di sini aku nggak menceritakan bagian terburuknya, aku mau menceritakan pengalaman pribadiku, bagaimana aku itu perineumnya itu sempat agak bermasalah gitu karena aku kurang care sama kebersihannya ini, aku kurang care dengan jahitannya ini, aku benar-benar nggak tahu ilmunya, aku benar-benar buntu banget cara membersihkan, cara ngerawat perineum yang habis dijahit ini. Jadi pasca melahirkan itu 1 minggu kemudian disuruh balik lagi ke obginnya, ke dokternya kan, untuk ngecek keadaan bayi kita dan juga untuk ngecek si ibunya, terutama ibunya. Itu pada saat itu aku di USG, jadi USG-nya itu bukan memastikan di dalamnya masih ada anak lagi apa enggak gitu kan ya. Tapi USG-nya itu dilakukan hanya untuk memastikan bahwa di dalam perut kita itu sudah bersih alias nggak ada jaringan yang tertinggal. Nah, selain di USG itu, aku juga diperiksa dong perineumnya. Ini aku nggak nyangka sama sekali ya, ternyata ada adegan pemeriksaan lagi. Tentu aja pemeriksaannya itu nggak dilakukan oleh obginnya atau oleh dokternya. Kebetulan dokterku itu laki-laki kan, risih juga nggak sih kalau ya walaupun aku melahirkannya sama dia yang nanganin gitu kan. Tapi kayak kalau untuk ngecek pasca perineum dijahit itu kayak gimana gitu nggak sih kalau dicek oleh dokter laki-laki? Untungnya ngecek itu perawat wanita. Nah dari situ nih aku akhirnya banyak banget dapat ilmu, dan dari situ juga akhirnya aku mengetahui bahwa aku ini bodoh banget masalah bekas jahitan ini. Bener-bener nol, ilmuku nol tentang bekas jahitan itu mesti diapakan gitu ya biar cepat kering, biar tetap bersih dan terawat gitu. Akhirnya aku dikasih ilmu nih sama perawatnya. Jadi biar perineum kita itu bekas jahitannya itu nggak bermasalah di kemudian hari dan cepat keringnya, cepat sembuhnya, kita itu jangan males-males untuk ngebersihin bekas jahitannya tersebut. Dan kalau bisa nih ngebersihin perineumnya itu pakai air yang bisa dibilang hangat, tapi nggak juga sih, karena aku lebih suka airnya tuh agak panas gitu, jadi kerasa nyes gitu loh kalau kena kulit. Justru karena air yang kita pakai untuk membersihkan itu agak panas, jadi sisa-sisa gumpalan-gumpalan darah yang masih nyangkut gitu dia tiba-tiba luruh aja gitu. Jadi menurutku lebih baik bersihkannya itu jangan pakai air dingin ya, pakai air agak panas. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahan, kalian bisa juga pakai air yang hangat. Bisa dengan cara kalian guyur pakai air, atau kalian seka aja pakai kain gitu. Kalau aku kemarin aku selang-seling nih, kadang aku guyur aja langsung pakai air agak panas itu, kadang juga aku seka pakai kain. Nah satu lagi nih, jangan asal ngeguyur, jangan asal diseka aja. Kalau bisa kalian itu diraba ya, jadi benar-benar pintunya itu kalian raba. Setiap kalian cuci itu pintunya itu kalian agak gosok gitu, karena di lipatan-lipatannya itu yang justru lebih banyak
bakteri yang berkembang dan juga lebih banyak jaringan-jaringan gumpalan-gumpalan darah yang tertinggal selain di rongganya ya. Jadi pastikan pintunya itu benar-benar diraba ya. Pintunya itu benar-benar kalian telusuri pakai jari gitu. Jadi memastikan di situ tuh nggak ada sesuatu yang tertinggal ya, gumpalan darah itu tadi. Selain itu teknisnya juga, kalau misalnya kalian pipis atau BAB gitu, pokoknya usahakan jangan terlalu ngangkang gitu ya duduknya. Jadi kalaupun toiletnya jongkok, itu kalau bisa di atasnya itu dikasih alas lagi, jadi biar kalian nggak perlu terlalu jongkok gitu loh posisinya. Pokoknya usahakan banget. Itu kan soalnya jahitan perineum itu kan masih basah gitu, dia masih membentuk jaringan kan, dia masih berusaha merapatkan kembali daging-daging yang agak tercecer itu tadi kan. Jadi dia kalau bisa kita itu duduknya tuh jangan terlalu yang ngangkang gitu loh, jangan yang terlalu santuy gitu. Usahakan agak rapat-rapat gitu, jadi daging-dagingnya ini lebih cepat menyatu gitu. Pokoknya jangan males-males dibersihkan ya, terutama jangan males-males mandi deh, karena itu kebersihan itu penting banget. Karena seperti kejadianku kemarin itu sempat yang untungnya aku tuh benar-benar dikasih ilmu ya sama perawatnya itu. Kalau nggak tuh aduh aku nggak tahu deh akan berapa bulan gitu mungkin baru sembuh jahitan perineumku. Jadi aku tuh sempet yang kayak berbau gitu loh bekas jahitannya itu. Jadi perineumku itu agak berbau gitu karena aku memang aduh pokoknya nol banget lah ilmuku masalah yang kayak gitu. Kupikir hanya guyur aja udah beres, ternyata kita harus benar-benar menjelajah pintunya itu, bahkan kalau bisa liangnya itu kita raba juga, tapi jangan dalam-dalam banget. Kita pastikan aja bersih nih, oh sudah nggak ada jaringan nih yang menghambatnya kayak gitu. Jadi jangan sampai banget kejadian kayak aku kemarin tuh bener-bener kayak yang malu banget asli. Itu pas diperiksa tuh untung ya perawatnya tuh cewek gitu. Bayangkan kalau perawatnya cowok, aduh ya ampun pasti dia ilfil banget nggak sih. Jadi ya udah seminggu itu tuh ternyata aku tuh nggak bener cara ngebersihin perineumnya itu. Akhirnya dia berbau. Untungnya nih ya dia nggak kompleks gitu loh. Akhirnya nggak yang bikin jaringannya kenapa-napa, nggak yang bikin jahitannya kenapa-napa gitu, karena aku nggak bener ngebersihinnya. Jadi itu tadi sih saran aku buat ibu-ibu mungkin yang baru ngelahirin gitu ya. Please perhatikan banget itu bekas jahitan perineum, jangan cuek-cuek karena itu akibatnya bisa fatal sih menurutku kalau misalnya sampai kita nggak ngebersihin dengan sangat-sangat bersih gitu. Ya awalnya mungkin akan sekedar berbau tidak enak ya, entah lama-lama dia akan jadi seperti apa. Kalian bayangkan aja daging yang habis terkoyak gitu kan dijahit jadi satu, otomatis kan darah-darahnya gitu kan masih ada tuh tertinggal kan ya, jaringan-jaringan gumpalan-gumpalannya itu masih ada nyangkut lah. Terus kita ngebersihinnya kurang bener gitu. Wow, itu nanti ya kalian bayangkan sendiri aja lah kemungkinan terburuknya akan jadi seperti apa kalau misalnya kebersihannya nggak dijaga. Ingat ya, pokoknya diraba, kalian telusuri itu pintunya, liangnya juga kalau bisa kalian telusuri, nggak usah dalam-dalam banget. Dan kalau bisa pakai air yang hangat-hangat dan atau cenderung agak panas juga nggak apa-apa. Itu sih ilmu yang kemarin aku dapat dari perawatnya langsung. Dan untuk makanan, kalau bisa perbanyak makan daging-dagingan, itu bagus banget biar kulit kita itu pemulihannya cepat. Dan juga sayur-sayuran, buah-buahan, ya intinya makan aja lah. Intinya makan makanan yang bergizi dan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Jangan malas-malas makan, jangan diet-diet segala macam. Tubuhmu masih butuh pemulihan, dia butuh asupan yang bergizi, dia butuh banyak asupan yang mendukung kinerjanya agar cepat pulih. Oke? Itu tadi sih sharing dari aku. Ya aku cuman nggak mau aja di luaran sana ternyata masih banyak ibu-ibu yang masih sanksi gitu loh, masih awam dengan teknik ngebersihin perineum. Biar nggak ada lagi yang seperti aku kemarin, bener-bener setelah ketemu perawatnya gitu menahan malu karena ternyata
berbau yang tidak sedap gitu kan ya, jadi bikin malu diri kita sendiri nggak sih ya kan. Jadi ya itu tadi, semoga tips dan sharing dari aku ini bermanfaat. Yang pasti jangan lupa jaga kebersihan ya, dan ingat jangan dulu ditengok karena sampai masa nifas habis jangan dulu ditengok deh biar cepat rapet, Bo. Sekian aja sharing dari aku, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video sharing selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian mau diskusi atau mau tanya-tanya, kalian tulis aja komentar di kolom komentar ya. Oke?